Shalom saudara, berjumpa kembali dalam refleksi Gema Sinode Gereja Kristus Yesus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saat ini sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh terus merasakan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, bekerjalah dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bagian renungan Gema yang kita baca hari ini diambil dari Mazmur 60. Saya sangat menghimbau saudara nanti dapat membaca keseluruhan dari Mazmur 60 ini. Namun saat ini saya akan fokus hanya pada beberapa ayat dalam perikop ini, yaitu di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dan juga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara yang terkasih. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel dalam peperangan mereka melawan musuh, kerap kali mereka memperoleh kemenangan. Setiap kali menghadapi peperangan, raja melalui imam berseru, berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah, dan Allah memberikan umatnya kemenangan. Namun di dalam Mazmur 60 yang kita baca tadi, pemazmur mengaku di hadapan Allah bahwa mereka telah mengalami kekalahan dalam peperangan. Pemazmur menekankan bahwa kekalahan Israel itu bukanlah karena musuh mereka yang terlalu kuat, bukan itu. Alasan utama kekalahan Israel adalah karena Allah membiarkan Israel mengalami kekalahan. Allah tidak lagi menjadi pembela Israel. Allah telah menarik perlindungan ilahinya ketika umatnya tidak lagi hidup menyenangkan hatinya dan tidak melakukan kehendaknya. Saudara terkasih, Mazmur 60 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di sini, pemazmur dengan tegas dia mengakui bahwa Allah telah membuang mereka. Allah murka terhadap mereka, menembus pertahanan mereka, menggoncang, membelah. Bahkan umat Allah mengalami penderitaan yang berat. Allah memberi minum anggur yang memusingkan bagi umatnya. Saudara yang terkasih, ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang dialami oleh umat Allah. Oleh sebab itu, melalui situasi yang menyedihkan dan mengerikan seperti inilah, umat Allah kembali mencari Allah dengan sungguh-sungguh di dalam doa dan permohonan mereka. Dan mereka berseru di ayat yang ketiga, pulihkanlah kami. Saudara yang terkasih, bagi pemazmur, bangsa Israel kalah dalam peperangan bukan karena musuh mereka terlalu kuat. Jika mereka menang dalam peperangan, itu juga bukan karena kuat dan gagah perkasanya bangsa Israel, tetapi semuanya itu hanya karena pertolongan dari Allah semata. Allah yang berperang bagi umatnya, Allah yang memberi perlindungan dan memberi kemenangan bagi umatnya, dan bagi Allah lah segala hormat dan kemuliaan.
Oleh sebab itu, bangsa Israel mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Allah. Ayat 13 di sana dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Saudara pemazmur paham betul bahwa pertolongan mereka dan kemenangan mereka hanya datang dari Allah. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi dan saudara gumulkan hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang berjuang dengan kekuatan dan kemampuan saudara sendiri dalam menghadapi problema hidup saudara. Atau saudara sedang mencari pertolongan orang lain. Kalau hari ini mereka menolong saudara, akankah pertolongan mereka dapat terus-menerus saudara rasakan? Yang pasti saudara, pertolongan manusia bersifat sementara dan mudah berubah. Saudara yang terkasih, pertolongan yang sejati hanya berasal dari Allah saja. Ketika situasi, problema kehidupan kita sepertinya tidak terkendali, saudara yang terkasih, kita bisa mempercayai Allah untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Ayat yang keempat berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Ya, Allah sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Asalkan kita tetap di dalam Dia, mengandalkan Dia, hidup taat dan takut akan Dia. Saudara terkasih, pemazmur sudah membuktikannya. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk refleksi gema yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan tolong kami karena kami tahu pertolongan sejati kami berasal daripada Engkau. Engkau akan menolong kami untuk setiap persoalan hidup yang sedang kami hadapi hari ini dan Engkau akan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, ajarilah kami untuk boleh tetap hidup mengandalkan Engkau, hidup di dalam Engkau, hidup taat dan takut kepada Engkau. Dan kami percaya kami punya Allah, sumber kemenangan dan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.